Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan channel Deddy's Hobbies dengan saya Thomas di sini ya. Oke, kali ini saya akan melakukan unboxing drone terbaru ya, teman-teman ya. Ini adalah drone 2024. Ini saya langsung impor dari saya langsung impor dari China ya, teman-teman ya. Ini bisa dilihat dari Guangzhou, China. Ini saya belinya lewat Alibaba lalu pakai jasa forwarder. Oke, kita langsung unboxing saja drone-nya seperti apa biar teman-teman. Oke, ini dia teman-teman tampilan depannya ya. Wah, penyok parah ini, tapi ya mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Kita buka dulu. Ini adalah drone 4DRC V33S. Ada apa saja di sini? Kita simak bareng-bareng ya. Oke, yang pertama kita lihat ada baterai. Kapasitasnya berapa ini ya? Oh, nggak ada keterangannya di sini teman-teman ya. Lalu ada remote. Agak kocak ini. Kocak kenapa ya? Kurang tahu juga. Lalu ada manual usernya ya. Kita buang aja lah itu. Di sini ada manualnya. Bahasa Mandarin. Nggak tahu. Oke, nggak tahu. Ini juga bahasa Mandarin semua. Nggak tahu. Oke. Jadi kesimpulannya untuk manual penggunaannya ini adalah bahasa Mandarin teman-teman. Ini adalah baterainya ya. Dan langsung kita buka sama-sama. Ini adalah drone-nya. Wah, nggak penyok ya ini teman-teman ya. Aduh. Ini kurirnya ini pasti ya. Sayang sekali. Ini drone yang sudah saya tunggu-tunggu teman-teman ya. Kenapa drone-nya ini menarik buat saya? Oke, nanti akan saya jelaskan. Ini propeller guard-nya. Oh, seperti ini. Baik, ini teman-teman drone-nya. Aduh, parah banget di sini propeller guard-nya sampai ketutup begini ya. Ya, ini adalah drone 4DRC V33S brushless teman-teman ya. Bisa dilihat ini drone-nya seperti ini. Oke, saya dari dulu selalu mendambakan kalau misalkan ada drone micin ya. Aduh, ini sampai seperti ini teman-teman. Drone micin yang ada gridnya seperti ini, yang maksud saya ada propeller guard-nya seperti ini, tapi dia brushless gitu lah. Kalau yang setahu saya yang seperti ini tuh drone-nya tidak brushless, tapi masih pakai dinamo brush. Ini sayang sekali di sini penyok teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Aduh, lumayan ini ya. Bentar. Saya lanjutkan ya teman-teman. Ini drone-nya seperti ini. Ini sepertinya jasa ekspedisinya agak bermasalah ya ini teman-teman ya. Ini sampai drone saya pecah seperti ini teman-teman ya. Ini bagian body loh, ini vital, ini pecah seperti ini ya. Ini pasti ketimpuk barang berat ini ya, sampai ini lihat. Aduh, sampai bungkusnya seperti ini. Oke, kita juga dapat propeller di sini. Propeller replacement atau propeller pengganti. Propellernya ada 4 biji ya teman-teman ya. Lalu ada 1, 2, 3, 4. Lalu ada USB buat charger. Dan terakhir ada obeng. Oke teman-teman ya, ini saya lepas penutup baling-balingnya ya. Karena memang ini agak bermasalah di bagian sini ya teman-teman ya. Bisa dilihat, ini kayaknya ditimpa barang berat ini aduh. Kurang tahu dari forwardernya atau memang dari ekspedisinya di Cina seperti itu ya. Ini sampai, coba teman-teman bisa lihat ya, sampai seperti ini parahnya ya teman-teman ya. Ya, ini buat pengalaman pertama saya sampai segini parahnya ini. Aduh, harus dilem ini nanti ya. Mudah-mudahan bisa. Ini tadi bahkan ini baling-balingnya sampai nabrak di propeller guard-nya ini teman-teman ya. Ini kan tipis sekali. Bagian kanan ini ya, aduh. Ya, ini buat pembelajaran saya teman-teman kalau impor barang dari Cina ya, memang harus hati-hati.
Ini harus agak dibengkokin dikit gini mungkin ya. Oke. Yang penting nggak nyenggol. Oke, di sini drone-nya ada kameranya teman-teman ya. Kameranya ada di sini. Dan saya dari dulu selalu membayangkan kalau ada drone macam drone micin ya teman-teman ya, tapi yang dinamonya brushless. Karena setahu saya kalau drone micin itu kan dinamonya pasti brush, kecuali yang micin brushless seperti Makerfire, lalu Mobula atau IMAX. Tapi kan itu dinamonya udah mahal ya teman-teman ya. Satu dinamonya saja, kalau beli dinamonya saja itu satu bisa 100.000. Nah, kalau ini kan sudah satu paket komplit dan harganya ini masih kelas tos ya teman-teman ya. Harusnya ini altitude hold. Nanti kita coba sama-sama. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Untuk drone-nya ini, baterainya seperti ini teman-teman bisa dilihat ya. Ini termasuk baterai yang sangat jarang ini. Nanti kalau sampai baterainya ini rusak atau drop, mungkin saya akan kesulitan untuk mencarinya ya teman-teman ya. Nanti saya bisa akali lah. Nanti mungkin di drone-nya ini di power inputnya nanti saya kasih soket female JST merah atau JST lossy kan bisa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya ralat ya. Ini ternyata karena memang saya baru ingat kalau waktu saya order itu saya nggak pesen yang ada kameranya. Jadi ini hanya bungkus kamera teman-teman ya. Coba bisa dilihat ya. Ini hanya seperti case kameranya saja tapi tidak ada kameranya. Ya nggak apa-apa lah, memang saya pesannya yang nggak ada kameranya. Dan di sini ya, kalau yang seri ada kameranya, ya di sini ada. Tapi ini saya pesan yang memang tidak ada kameranya ya teman-teman ya. Karena saya juga kurang yakin kameranya itu bagus apa enggak. Kayaknya nggak bagus juga ya, itu teman-teman. Untuk saklarnya ada di sini teman-teman ya. Saklar drone-nya ini ada di sini. Lalu ini tadi baterainya juga sudah saya charge full. Pemasangannya seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Bisa dilihat ini baterainya ini juga berfungsi sebagai stand drone-nya teman-teman. Kalau begini baru bisa datar ya. Kalau tidak ada baterainya otomatis drone-nya miring teman-teman. Nanti kalau dikalibrasi ya miring teman-teman ya. Oke. Baik teman-teman, alasan saya membeli drone ini ya teman-teman. Karena teman-teman mungkin sudah pernah lihat drone micin ya, micin atau drone yang ini ada propeller guard-nya seperti ini ya. Tapi bukan yang drone foldable atau drone yang lipat. Biasanya drone-drone micin itu kan dinamonya brushed ya teman-teman ya, atau dinamo brush sikat. Nah kalau ini dia drone ini keistimewaannya adalah dinamonya brushless teman-teman. Jadi saya dari dulu udah nyari-nyari di online shop, dari toko hijau sampai toko oranye atau toko yang lain. Saya mencoba mencari drone-drone yang kecil, ada propeller guard-nya seperti ini, ada grid-nya seperti ini, tapi yang dinamanya brushless, karena memang tidak ada teman-teman. Teman-teman pasti juga udah pernah lihat ini, contoh dari Apex GD 65 atau drone micin yang lain lah, misalnya dari Echin 011 atau dari drone Clear O2, lalu ada drone Apex GD 65 dan sebagainya. Itu kan drone-nya kecil ya, sangat menarik, tapi sayangnya dinamonya itu brushed teman-teman. Dan sepengalaman saya dinamo brushed itu nggak pernah awet saya pakai teman-teman. 1 bulan itu kalau dipakai setiap hari pasti sudah rusak. Dan saya sudah sampai bosen beli dinamo brushed karena ya itu tadi teman-teman ya, selalu rusak dan rusak. Kalau ini kan brushless teman-teman ya. Bisa dikatakan ini adalah drone pertama ya, mungkin di Indonesia ya teman-teman ya, yang dinamonya itu brushless, tapi kelas toys ya teman-teman ya, bukan yang kelas profesional, tapi modelnya micin seperti ini ya. Ya ini nggak micin ya teman-teman, ini adalah drone lebarnya segini ya, bisa dilihat. Dan bisa dilihat juga untuk perbandingannya lebar drone-nya teman-teman ya, nih. Ini adalah drone E99 atau E88 ya, yang brushed teman-teman ya. Oke. Ini kan beda jarak motornya, ini di sini kan beda jauh ya. Ini drone kesayangan saya nih, drone R104 yang kemarin saya modif FPV dan long range teman-teman ya. Jaraknya beda. Oke. Nah, dan ini udah pakai apa ya? Propellernya udah propeller yang solid teman-teman, bukan propeller yang terpisah separated seperti ini ya teman-teman ya.
propeller yang seperti ini teman-teman ya, yang saya baca di beberapa info, itu memang apa ya, air grip atau cengkraman udaranya lebih bagus teman-teman ya. Semakin banyak blade-nya berarti cengkraman udaranya semakin bagus. Tapi karena ini mungkin lebarnya tidak selebar baling-baling atau propeller yang drone foldable seperti ini, otomatis nanti ya kita coba aja lah tuh ya teman-teman ya. Untuk remote-nya seperti ini teman-teman ya. Ya remote-nya seperti ini, tidak ada apa ya, tidak ada tempat untuk memasang handphone ya. Jadi tidak bisa dipantau pakai HP, nggak bisa teman-teman ya. Tombolnya ada ini, throttle kiri, throttle kanan, lalu ini kayaknya tombol binding ini ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi ada suara ini, tukang sampahnya datang ya. Ini saya tunjukin, ini adalah tombol binding, dan yang ini adalah tombol apa ya ini ya. Nah ini untuk kontrol lampu teman-teman. Jadi drone-nya ini ada lampunya, lalu ini adalah tombol landing atau tombol take off, 1K take off. Lalu ini adalah tombol, nah ini berbahaya nih teman-teman ya. Tombol bawah ini kalau bisa saya hilangkan saja. Ini adalah tombol stop emergency teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nerbangin drone-nya ini, lalu tidak sengaja waktu drone-nya di atas kepencet tombol ini, ya sudah, drone-nya terjun bebas teman-teman ya. Itu uniknya di situ. Kalau ditahan lama ini akan menjadi tombol kalibrasi teman-teman. Untuk yang ini adalah tombol headless mode ya. Dan juga ini adalah tombol untuk auto, kembali auto itu apa ya? Ya, pokoknya tombol untuk pulang auto. Tapi bukan return to home ya teman-teman. Ya, ini hanya drone-nya mundur saja ke tempat pertama kali tadi menerbangkan. Dan mundurnya itu juga tidak selalu tepat ya teman-teman ya. Oke, kalau kita sekarang coba kita nyalakan teman-teman ya. Oke, gokil. Bisa nyala seperti ini teman-teman ya. Dan untuk kita nyalakan, oke, kalibrasinya, bindingnya adalah atas dan bawah, dan sudah menyala seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah untuk kalibrasi manualnya gimana? Bisa ditekan tombol nih, tapi ditahan ya teman-teman ya. Oke, drone-nya sudah terkalibrasi dengan baik. Oke, sekarang mau kita coba ya teman-teman ya. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sekarang akan kita coba untuk take off langsung saja ya. Kalibrasinya seperti ini, atau misalkan kita ulang dari awal ya. Saya ulang dari awal. Drone-nya dinyalakan, lalu nyalakan remote, kalibrasi atas bawah. Kalau belum yakin silakan dikalibrasi dengan ya tombol bawah ini ya teman-teman ya. Ditahan. Oke. Sepertinya ini ya teman-teman ya, memang ini belum take off aja udah gerak-gerak drone-nya. Kita lihat sekarang sama-sama. Oke. Suaranya seperti ini teman-teman ya. Oke, gokil. Ya, ini teman-teman ya. Ini drone-nya ini ada beberapa hal yang saya suka dari drone ini. Yang pertama adalah untuk fitur lampunya teman-teman ya. Lampunya bisa disetting. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Dengan menekan tombol atas ini, maka akan berubah. Oke, lampunya berkedip-kedip ya teman-teman ya. Dari biru, merah, biru, biru, hijau, biru, hijau. Oke, sekarang coba kita agakkan jauh ya teman-teman ya. Kita set agak jauh drone-nya. Oke, ini saya landing dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Kameranya belum pas. Mohon maaf teman-teman. Ini kayaknya perumahan sebelah lagi bangun rumah ini ya. Jadi suaranya agak berisik ya. Mohon maaf teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Ini tombolnya, fungsi dari tombol ini adalah untuk mengganti lampu teman-teman ya. Ini tadi baru saya tekan 1 kali, sekarang saya tekan 2 kali. Oke, polanya berubah teman-teman ya. 3 kali polanya berubah. Nah kalau yang ini seperti melingkar teman-teman. Kita coba untuk terbangkan sama-sama. Ups, kameranya. Saya pakai tripod nih teman-teman, jadi ya
bisa ini ya. Seperti ini teman-teman. Oke, ternyata bisa dimatikan juga untuk lampunya ya teman-teman. Jadi biar efisiensi baterai bisa dimatikan. Nah, ini kalau seperti ini kan bisa nembus-nembus ini ya teman-teman ya. Bisa kita coba lewat di oke. Nabrak nggak apa-apa ya, karena ada pelindungnya ya. Untuk speednya ada di sini teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan mencoba dengan speed 2. Ya, lumayan kencang lah ya. Ups. Speed 3. Drone-nya cukup responsif teman-teman ya. Jadi bisa dilihat, mohon maaf ini ruangannya terlalu kecil ya. Di dalam rumah ini terlalu sempit ya. Jadi ya dengan arena yang seadanya aja teman-teman ya. Ya, ini nggak usah takut nabrak teman-teman ya, karena kalau nabrak kan ini ada proper guard-nya. Oh, seperti ini ya. Tidak usah khawatir untuk drone-nya nabrak, tapi ya jangan kencang-kencang nabraknya. Nah, masih terlindungi ya. Misalkan nabrak sini ya, nabrak di divot ini ya. Oke, ups, jatuh teman-teman. Ya, saya lanjutkan teman-teman ya. Tadi sempat jatuh, crash, tapi nggak apa-apa, masih bisa terbang. Ya, ini juga bisa flip teman-teman untuk drone-nya ya. Bisa kita coba flip ke depan. Sorry, tadi flip ke samping ya. Ini flip ke bentar. Flip ke depan. Lalu untuk flip ke belakang. Oke, nabrak dikit apa ya. Untuk saya coba untuk flip samping juga ya teman-teman ya. Coba flip kiri. Oke. Sekarang juga saya coba flip kanan. Oke, gokil. Mohon maaf agak serong tadi ya, mohon maaf. Dan kalau teman-teman pencet tombol yang ini, yang di atas ini, nanti drone-nya akan berputar teman-teman ya. Nih, bisa berputar seperti ini teman-teman ya. Tapi oh kok menjauh ya. Mohon maaf, ini drone-nya malah keluar rumah ini ya. Kayaknya sudah pengen ke jarak yang agak jauh ini ya teman-teman. Oke, drone-nya seperti ini. Ini kalau sampai bisa dimodif FPV pasti lebih seru lagi ya teman-teman ya mainnya. Apalagi kalau bisa dimodif long range ya. Oke, untuk yang tombol landing otomatis ini ya teman-teman ya. Tombol yang sebelah kanan. Tombol yang sebelah kanan. Oke, dia landing otomatis teman-teman ya. Kita coba terbangkan lagi. Oke, masih bisa teman-teman. Agak susah ini ya, saya kontrol kameranya dengan mengendalikan drone-nya. Saya sendirian teman-teman ya. Kalau ada GoPro yang bisa diarahkan ke drone-nya dari ikat kepala gitu lebih enak teman-teman ya, seperti YouTuber lain ya. Ya, ini kalau teman-teman mainnya malam hari pasti menyenangkan ya teman-teman ya. Apalagi drone-nya ini dinamonya brushless, jadi lebih awet teman-teman ya. Oke, beberapa berantakan. Tapi masih bisa lewat ya. Kita coba lewat lagi. Habis ini pasti istri saya marah-marah ya teman-teman ya. Oke, masih bisa menembus ya. Tidak khawatir karena memang ada propeller guard-nya teman-teman ya. Ini yang memang dari dulu saya cari ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita cukup ya. Oke guys, sekarang kita coba lagi ya. Kita mulai lagi. Yang pertama kita kalibrasi dulu.
Ya, sekarang kita akan mencoba untuk terbang ya teman-teman ya, coba ya. Ya, untuk drone-nya tampilannya seperti ini teman-teman ya. Untuk bisa dilihat kalau teman-teman di sini mencet tombol yang atas ini untuk mengontrol lampu LED-nya ya teman-teman ya. Saya ulangi. Ini yang dasar, lalu tekan satu kali berubah seperti ini ya, berganti dari warna biru ke hijau ya teman-teman ya. Sekarang tekan dua kali, nah arahnya jadi seperti ini, lalu ditekan yang ketiga, nah hanya jadi seperti diagonal ya teman-teman ya. Tekan keempat, hanya satu lampu saja yang menyala tapi berputar seperti teman-teman ya. Kalau saya tekan yang kelima, berarti lampunya mati. Oke. Saya kembalikan lagi, tekan 6 kali, kembali ke posisi awal. Untuk kalau ditahan lama, teman-teman nanti bisa jadi, nah drone-nya muter seperti ini teman-teman ya. Kalau ini ditekan lama, nanti drone-nya muter seperti itu teman-teman ya. Ini ada anak saya ini ya, sambil liatin drone-nya. Untuk mengembalikannya bagaimana? Ya tinggal langsung dikontrol aja seperti teman-teman ya. Halo adik. Iya, bagus ya, drone-nya bagus ya. Nah, lalu kita coba sekarang untuk fitur flip-nya ya teman-teman ya. Flip-nya pakai ini ya. Yang pertama adalah flip kiri. Oke, normal ya. Flip kanan. Oke. Sekarang, iya salto drone-nya ya. Flip depan. Oke. Flip belakang. Oh. Oke, drone-nya jatuh. Maaf teman-teman ya. Baik teman-teman, karena tadi ada insiden, kita kalibrasi lagi. Lalu kita naikkan. Ya, ini untuk yang lampu biru itu yang depan ya teman-teman ya. Kalau yang hijau itu yang belakang. Ya, seperti ini teman-teman ya. Untuk kontrolnya lumayan gesit ya. Oh ya, nabrak nggak apa-apa teman-teman, karena masih ada propeller guard-nya ya teman-teman ya. Yang saya suka dari drone ini ya seperti itu teman-teman ya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk drone 4DRC V33S. Sekarang kita akan landing ya dengan tombol yang sebelah kanan ini. Oke, itu saja teman-teman ya. Baik teman-teman, itu tadi adalah tes terbang dari drone 4DRC ya, 4DRC V33S brushless teman-teman ya. Saya belum akan mencobanya secara full ya, seluruh fiturnya, karena memang agak susah teman-teman ya untuk mengatur kamera untuk merekam ini dengan mengendalikan drone-nya ya teman-teman ya. Mohon maaf. Mungkin di video saya berikutnya saya akan mencoba untuk memodifikasi remote-nya ini seperti remote drone saya yang sebelumnya, yaitu modifikasi long range teman-teman ya, long range atau modifikasi FPV juga teman-teman ya. Tapi ini sayang sekali untuk bodinya di atas ini kan bentuknya kan turun landai gini teman-teman ya. Jadi masang FPV-nya, mungkin kamera FPV-nya nanti saya agak berpikir keras ya. Oke, untuk keunggulannya drone ini ya teman-teman ya, ini adalah drone model grid seperti ini, atau drone yang ada propeller guard-nya, tapi yang propeller guard-nya solid ya teman-teman ya. Dan dia sudah brushless teman-teman ya, jadi bisa dipastikan dinamonya lebih awet teman-teman ya. Saya udah nyari ini drone seperti ini, mungkin ini yang pertama di Indonesia ya teman-teman ya. Pasti nanti tahun-tahun yang berikutnya, bulan-bulan berikutnya akan bermunculan lah drone-drone yang seperti ini ya, yang bentuknya micin tapi brushless, tapi bukan brushless yang dinamonya mahal ya. Kalau brushless yang racing seperti Mobula, Maker Fire, atau IMAX, Tiny Hawk dan lain-lain, itu kan dinamonya sendiri udah mahal teman-teman ya. Satu biji bisa sampai 100.000. Kalau ini kan
Ya, ini drone-nya harganya 400.000 teman-teman ya. Tapi itu belum termasuk biaya impornya ya. Belum biaya impor, pajak dan lain-lain ya. Jadi mungkin harapannya untuk bulan-bulan berikutnya ya di Indonesia bermunculan drone-drone toys yang seperti ini. Jadi bisa bisa untuk menambah jenis-jenis drone baru dan juga bisa menjadi alternatif pilihan untuk hobi teman-teman ya. Oke, baik, sekarang sedikit saya bahas tentang kelebihan drone ini teman-teman ya. Kelebihan drone ini yaitu tadi ya, ini drone-nya kecil, untuk rasio berbeloknya juga agak dalam, tajam, dan propellernya juga propeller solid ya, bukan propeller terpisah, dan dinamonya brushless. Sekarang kita berbicara tentang kelemahannya teman-teman ya. Ya, ternyata setelah membeli ini saya agak kecewa teman-teman ya. Bukan karena dapat barangnya yang seperti ini, bukan ya teman-teman ya. Kalau ini saya rasa ini hanya masalah di pengirimannya saja ya. Tapi saya rasa kalau dari produksinya mungkin ya tidak seperti ini. Yang saya agak kecewa itu adalah ini. Yang pertama baterainya ya. Baterainya itu dia 2000 mAh mAh, tapi nggak banyak yang jual. Jadi nanti kalau teman-teman beli seperti ini, saya yakin ya, kalau baterainya drop ya wis bubar, tidak bisa mainan lagi. Kecuali teman-teman bisa modifikasi soket, dikasih soket female dari FC-nya, lalu sambung ke drone, sambung ke baterai lipo ya, lalu nanti ditempel di bawah sini. Itu pun nanti ya susah teman-teman ya. Ini soalnya ini baterainya juga sebagai stand dari drone ini untuk mengkalibrasi, jadi ini harus ada gitu. Terlepas dari inti selnya ini nggak ada, tapi ini harus ada tuh. Yang kedua teman-teman ya, kenapa saya agak kecewa juga yang kedua, karena remote-nya teman-teman ya. Remote-nya ini teman-teman ya, aduh ini sangat tidak ergonomis sekali ya, karena kecil ya. Yang kedua, yang paling saya tidak suka adalah drone-nya ini kalau lowbat, dia remote-nya tidak bunyi teman-teman ya. Tidak seperti drone saya yang ini teman-teman. Ini adalah drone R104 ya. Ini sejenis dengan, ini kan drone foldable ya teman-teman ya, drone lipat ya. Sejenis dengan E88 Max atau drone S1S atau S4S, S2S, S150 atau yang lain. Ya pokoknya yang sejenisnya lah, drone brushless yang di bawah 500.000 lah. Ini drone seperti ini kalau lowbat remote-nya bunyi teman-teman. Jadi kalau lowbat kita bisa tahu ya kalau posisi drone-nya dalam keadaan terbang jauh kan nggak kelihatan tuh. Kalau yang ini kan kalau dia lowbat dia hanya kelip-kelip saja teman-teman ya. Jadi berkedip lampu drone-nya. Dan kalau berkedip-kedip saja, kalau kita modif FPV, otomatis kita nggak akan tahu kalau dia lowbat. Nanti tiba-tiba dia jatuh. Nah itu kan nggak lucu banget ya teman-teman. Kalau ini nggak. Ini kalau dia lowbat drone-nya, remote-nya bunyi teman-teman ya. Jadi kita masih punya waktu untuk menyelamatkan drone-nya ini. Jadi ini mau terbang di atas danau, di atas rawa, sawah itu masih berani teman-teman ya. Kalau ini kan kita sangat khawatir ya. Misalkan kita mau modif long range ya, dibuat jaraknya seperti ini 300 meter, terbang di atas sawah, lowbat, tiba-tiba langsung drone-nya turun sendiri kan. Nah itu serem, nanti malah rusak dan lain-lain. Itu teman-teman ya. Ya itulah yang beberapa hal yang saya kurang suka dari drone ini. Oh ya, lalu kalau yang ini, ketika dia lost sinyal teman-teman, dia itu tetap berada di atas teman-teman ya. Kalau yang ini enggak, kalau lost sinyal dia akan langsung turun. Nah itu juga berbahaya ya teman-teman ya. Kalau langsung turun itu kan kalau turunnya di tempat yang nggak kita inginkan, di sungai atau di danau atau di sawah, itu kan nanti susah juga untuk mengambil drone-nya ini ya. Kalau ini enggak, ini kalau ketika lost sinyal dia masih di atas. Cuman juga ada negatifnya teman-teman. Drone-drone yang seperti ini ya, teman-teman pasti kalau yang sudah punya drone murah yang brushless pasti juga punya pengalaman lah. Jadi kalau drone seperti ini kalau lost sinyal, dia akan mengikuti perintah terakhir yang diberikan ke drone-nya itu. Misalkan teman-teman mencet throttle kanan maju, otomatis drone-nya akan maju. Lalu lost sinyal nih, otomatis drone-nya dia akan maju terus.
Apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman harus lari, membawa remote-nya mendekat ke drone-nya untuk mengembalikan drone-nya. Itu ya teman-teman ya. Tapi kan drone-nya tetap di atas. Dia nggak tiba-tiba turun gitu. Kalau ini ya itu, kalau lost sinyal dia tiba-tiba turun teman-teman ya. Jadi memang harus dimodif long range. Dan sepertinya ini lebih cocok untuk indoor ya teman-teman ya. Baik, sekian video dari saya teman-teman. Itu adalah review dari drone 4DRC V33S brushless ya, drone bentuk micin ya tapi brushless teman-teman ya. Ini udah lama saya idam-idamkan teman-teman ya. Teman-teman bisa membelinya di Banggood atau bisa beli di Alibaba pakai forwarder, tapi nanti resiko tanggung sendiri ya kalau terjadi pecah seperti punya saya ini ya. Nah ini kan ada pelindung karet ini ya, abu-abu ini nggak ada, saya lepas karena ya ini ada masalah di sini ya, jadi ya nanti bisa digunakan lah. Asiknya kalau yang 4DRC ini kalau buat anak kecil ya teman-teman ya, main di alun-alun gitu yang banyak mainan-mainan sewaan itu, nanti main di tengah alun-alun malam-malam gitu kan, nanti anak kecil pada ngeliatin. Oke, sekian video dari saya. Kalau teman-teman suka bisa like, komen, dan subscribe ya. Barangkali mungkin waktu saya menjelaskan ada kesalahan atau teman-teman mau menambahkan sesuatu, bisa komen di bawah. Ciao.